Bapak Menteri Politik, Hukum, dan HAM, keamanan ya, Pak ya, ya, bentar. Oke, baik, ya Pak Menko. Jadi begini Pak Menko, pertama terima kasih di tengah kesibukan yang luar biasa, Pak Menko berkenan kami wawancara untuk belajar mengenai menegakkan keadilan demi kemanusiaan, Pak Menko. Ya, karena Pak Menko kita sudah lama kenal, Pak Menko tahu kami selalu merisaukan apa yang saya sebut sebagai industri hukum, Pak Kemenko. Nah, kami makanya ingin hari ini membahas bagaimana sebenarnya Pak Menko, terutama kami mewakili teman-teman kita dari rakyat kecil dan masyarakat adat yang merasa tidak memperoleh keadilan dalam hal terutama masalah pertanahan, Kak Menko. Jadi, nah, kenapa? Pak Menko bisa dengar ya? Bisa dengar dengan baik. Oke, bisa. Baik. Ya, nah, baik Pak. Mungkin sebagai pengantar itu tadi ya kami coba menanyakan pendapat Pak Menko akhir-akhir ini bagaimana mengenai masalah pertanahan. Itu yang menjadi utama Pak Menko, karena pertanahan dan kaitannya dengan papan, jadi sangat erat hubungannya dengan kesejahteraan dan dengan sendirinya kemanusiaan. Silakan Pak Menko, silakan. Baik Pak Jaya. Jadi kalau ditanya soal itu, saya kira kita tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa sekarang ini banyak sekali rakyat itu yang tanahnya dirampas secara sewenang-wenang oleh industri ya, atau perusahaan-perusahaan real estate gitu, dan itu kadangkala di backup oleh sebuah administrasi hukum yang diindustrikan gitu, hukumnya dibuat. Misalnya begini Pak Jaya, saya baru dapat laporan dari Nusa Tenggara Timur, di mana ada ribuan tanah adat itu tiba-tiba sudah digarap oleh pengembang untuk satu kompleks perumahan. Ribuan, lebih dari 50.000 hektar gitu, yang itu dirampas. Tanah itu di NTT. Orang datang kepada saya, Pak, saya tidak pernah merasa menjual tanah masyarakat adat, sudah puluhan tahun sejak di sini, kok tahu-tahu sekarang kami diusir katanya menempati tanah yang bukan haknya, padahal itu dulu tanah adat. Sesudah diurus, ternyata memang tanah itu sudah bersertifikat atas nama pengembang dan atas nama orang-orang tertentu di luar daerah itu. Kok bisa? Nah, itu lalu dicari semua, ternyata tanah itu sudah dialihkan oleh masyarakat adat itu atau oleh orang yang mengatasnamakan tokoh adat, dan surat-suratnya itu lengkap. Kepala dusunnya tanda tangan, camatnya tanda tangan, BPN-nya tanda tangan. Jadi sudah sah secara formal. Tapi rakyat itu merasa tidak pernah menjual itu. Terjadilah sekarang itu pelaporan ke pengadilan. Pengadilan sekarang sedang memeriksa itu. Persoalannya kapan tanah itu dijual dan siapa yang menjual gitu. Nah, ternyata di antara tanah yang dijual itu, misalnya di kecamatan A, tanah yang dijual, yang menjual tanahnya itu camat di kecamatan B gitu. Sehingga itu jadi tidak karuan. Disitulah kemudian formalitas-formalitas hukum itu main gitu. Sehingga masyarakat menjadi terusir dari situ. Nah, dan itu banyak terjadi di mana-mana. Tanah-tanah yang milik masyarakat adat itu banyak yang diklaim sebagai milik perusahaan, kemudian orangnya diusir. Ada yang bisa diselesaikan dengan ganti rugi sesudah terlanjur tanahnya diambil dan sebagainya dan sebagainya. Dan ini banyak sekali terjadi di mana-mana gitu. Nah, sehingga kalau ada orang bertanya gimana sih cara menyelesaikannya itu, ya harus
harus sabar, ini rumit sekali karena kalau mau bicara hukum gitu, kemudian kalau ada bukti-bukti itu nanti proses peradilannya itu lama untuk menyelesaikan itu gitu. Karena misalnya sudah ada surat-surat itu, lalu siapa saksinya? Saksinya udah mati. Siapa dulu yang menjual? Yang menjual sudah pensiun gitu, dan macam-macam itu. Nah, di sini kadang-kala rasa keadilan kita tertusuk. Sering sekali tanah-tanah rakyat itu dicaplok begitu saja, padahal mereka sudah hidup di situ. Ya tentu karena masyarakat adat tidak punya sertifikat. Kan hukum adat tuh asasnya tidak tertulis. Kalau sertifikat berarti sudah tertulis, berarti sudah bukan hukum adat. Nah, di perkotaan banyak sekali, Pak Jaya, yang begitu itu. Masyarakat sudah lama tinggal di situ, padahal menurut hukum masyarakat yang sudah tinggal sekian puluh tahun di situ, itu meskipun itu misalnya bukan tanah yang bersangkutan, tetapi selama sekian puluh tahun tidak ada yang mengklaim bahwa itu bukan haknya, maka sebenarnya menjadi milik dia, sehingga ketika dia harus menyerahkan tanah itu ya harus diganti dengan ganti rugi yang layak, kan begitu aturannya untuk membangun untuk menegakkan keadilan. Begitu Pak Jaya. Nah, jadi saya sangat takjub bahkan terharu bahwa ternyata Bapak Menko sudah lebih tahu dari saya. Jadi saya itu terus menerima keluhan dari teman-teman masyarakat adat. Tapi Pak Menko sudah datang ke sini. Ya, Pak Jaya, agar Pak Jaya tidak terharu, saya kasih cerita yang tidak mengharukan gitu. Saya biar tertawa aja. Saya hidup di Jogja, di Gunung Kidul itu dulu ada orang menempati tanah yang bukan miliknya udah bertahun-tahun. Tiba-tiba didatangi oleh petugas, oleh Satpol PP gitu. Kamu kok tinggal di sini, tanah siapa? Lah ini sejak dulu saya ada di sini. Mana sertifikatnya? Nggak ada. Lalu diusir dia, jangan di sini, ini tanah negara. Ini negara sudah merdeka, harus tertib. Pergi dia ke tempat lain. Setahun kemudian diusir lagi, ini tanah negara. Negara merdeka tuh harus tertib. Kalau kamu nggak punya sertifikat, jangan di sini. Pergi dia ke tempat lain. Nah, ketiga didatangi lagi oleh petugas yang sama. Pak, ini lagi mau mengusir saya. Karena negara sudah merdeka. Terus kapan Pak selesainya merdeka ini? Kata orang itu. Jadi dia menganggap kemerdekaan itu adalah mengusir orang yang tinggal di sebuah tanah yang sudah ditempati taruhlah secara nyaman gitu. Sehingga penggusuran itu terjadi justru di zaman kemerdekaan, sehingga orang-orang kecil tuh bertanya, kapan nih selesainya merdeka, kok kami digusur-gusur terus gitu. Itu cerita di Jogja dulu. Cerita ketika kami jadi aktivis gitu. Aduh. Ya. Apa filosofinya itu, Pak? Kalau saya mendengar itu, ya memang saya pun ikut tertawa Pak Prof. Mahfud. Cuma andai kata karena saya tidak mengalami Pak, karena saya memang bukan digusur, saya bisa tertawa Pak. Tapi saya tahu benar Pak, yang digusur itu sulit Pak untuk tertawa. Nangis Pak, nangis betul, menangis ya. Nangis ya. Aduh, jadi saya betulnya wawancara Bapak ini dengan harapan saya itu mau yang cerita, tapi ternyata malah Bapak yang cerita lebih banyak dari saya, Bapak lebih tahu. Silakan Pak cerita Pak, nanti saya komentari. Enggak, saya mau tanya Pak anunya, karena Bapak lebih tahu. Nah, tapi bagaimana Bapak tadi kan cerita dengan begitu tulusnya dan cerita itu, tapi kan Bapak sekarang Kemenko Polhukam. Jadi ini kan sebenarnya kan tanggung jawabnya Bapak ini semua ini. Bagaimana pendapat ini Bapak? Nah itu dia, orang sering salah gitu ya. Saya sering mengatakan itu, lalu orang itu banyak berkomentar, Anda kan pejabat. Terus apa yang bisa Anda lakukan melihat seperti itu? Saya bilang saya tidak bisa melakukan apa-apa di luar kewenangan saya.
Presiden pun tidak bisa melakukan apa-apa di luar kewenangan saya. Itu nanti urusan penegakan hukum dan keadilan, di mana ada institusi sendiri. Orang seperti saya kan tidak punya kewenangan untuk mengadili itu. Kalau saya hakimnya, seperti saya jadi hakim konstitusi dulu tuh gampang menyelesaikannya. Hukumnya begini, keadilannya begini, saya ketok palunya selesai. Tapi sekarang saya kan tidak bisa menjadi hakim sendiri. Saya mengatakan gejala itu, lalu silakan selesaikan secara hukum. Nah, ketika akan menyelesaikan secara hukum, kita sudah tidak boleh masuk, Pak Jaya. Tidak boleh masuk, karena saya ini bukan hakim, bukan jaksa. Saya hanya mengkoordinir penegakan hukumnya. Ketika para penegak hukum itu kemudian bermain mata dengan pengembang misalnya, kita kan sulit ikut campur dan sulit tahu juga gitu. Nah, oleh sebab itu saya sering mengatakan ini perlu kesadaran kolektif, tidak tergantung pada satu pejabat. Kalau misalnya hukum dan keadilan di Indonesia tidak tegak, lalu orang bertanya, di mana presiden kok diem aja? Hukum dan keadilan tidak tegak. Ya, presiden tidak punya wewenang langsung untuk itu. Presiden itu berdasar kewenangannya bisa memerintahkan kejaksaan, bisa memerintahkan pejabat, tapi kalau di dalam proses hukum acaranya lalu ada yang main-main, presiden kan tidak punya kewenangan ikut langsung. Itu satu yang lebih gampang. Gitu. Kemudian kalau misalnya itu yang bermain mafia adalah pengadilan, itu sudah urusan Mahkamah Agung kan. Misalnya ada orang sekarang mengeluh, kok tanah di sana dirampas oleh Mahkamah Agung, kok dibenarkan yang merampas itu. Presiden kan meskipun prihatin, saya sebagai Menko meskipun sedih gitu kan tidak boleh mencampuri urusan Mahkamah Agung itu. Oleh sebab itu memang kuncinya kesadaran kolektif, Bapak. Jadi kalau kasus per kasus gitu bisa saja saya menyelesaikan, tapi ini masalah besar. Tidak hanya urusan kasus di sini A, B, C gitu, itu bisa. Tetapi kalau sudah masif terjadi di mana-mana, di jaringan birokrasinya sudah rusak, itu hanya perlu kesadaran kolektif kita, gitu. Oleh sebab itu, mari kita bekerja di posisi masing-masing yang kritikus seperti Pak Jaya Suprana, terus sampai ke kasus-kasus itu. Prof, ini gangguan. Oh ya. Gangguan audio? Iya. Halo? Halo? Halo. Ya, halo. Prof Mahfud, Anda dengar? Bisa dengar ya? Halo? Ya, halo. Saya bisa dengar. Halo? Maaf. Saya bisa dengar, Pak. Apakah suara saya tidak masuk ke situ? Coba dicek. Halo? Sana berarti audio saya. Halo, silakan. Hah? Oh, di situ yang di mute. Halo? Ya, halo. Halo, Pak. Maaf, ini internetnya Pak, ini bukan kesalahan Kemenko Polhukam, tapi kesalahan info ini Pak. Iya. Ya, Pak Menko. Jadi kami salah mengerti. Jadi ini di luar wewenang Bapak. Oh iya Pak, kalau misalnya kasus sertifikat tanah, ini banyak nih yang datang ke tempat saya melaporkan, bahkan ada satu persatuan mafia tanah, persatuan untuk melawan mafia tanah, membawa ribuan kasus. Bagaimana saya bisa menyelesaikan? Iya Pak, ribuan kasus di seluruh Indonesia, karena dia menghimpun orang-orang yang menjadi korban mafia tanah di seluruh Indonesia. Ya ampun. Ini mungkin Pak Jaya bisa sedih sekarang ceritanya. Di Jakarta, ini di tempat kita tinggal ini, ada orang Betawi, ya, turun temurun dia tinggal di tanah itu. Tiba-tiba dia digusur, Pak. Digusur tanahnya, katanya ini tanah PT ini. Sesudah dia merasa saya tidak pernah jual tanah. Saya punya giri bahwa sejak tahun dulu sebelum Indonesia merdeka, saya sudah di sini dan saya selalu bayar PBB. Kok tahu-tahu sekarang diusir. Lapor dia ke polisi. Malah ditangkap, dikatakan nyerobot tanahnya orang lain. Karena tanah itu sudah bersertifikat atas nama perusahaan real estate. Ditangkap, Pak. Dihukum, dipenjarakan, Pak. Dihukum, dipenjarakan. Padahal dia punya tanah, sudah tanahnya dirampas, karena tidak bisa menunjukkan dia punya sertifikat, dihukum, dipenjarakan. Dulu itu waktu saya jadi ketua MK. Terus saya bawa ke ketua Mahkamah Agung, dia kan ngadu ke saya. Saya bawa ke maaf, saya hakim MK tidak ngurusi
enggak ngurusi tanah, saya bilang. Tapi saya antar pada waktu itu ke Ketua Mahkamah Agung namanya Pak Arifin Tumpa. Pak, ini hakim Anda ini gimana? Saya bilang waktu itu. Dia tanahnya dirampas, padahal dia turun-temurun di situ, tetangganya tahu bahwa dia di situ, sekarang tanahnya dirampas katanya menyerobot tanah milik orang lain. Karena orang lain itu sudah punya sertifikat. Terus sama Pak Arifin Tumpa ditolong, akhirnya orang itu di tingkat Mahkamah Agung kayaknya bebas. Tetapi tanahnya tetap aja nggak kembali, masih harus diurus lagi dari awal. Dan ngurus tanah dari awal, orang nggak punya channel apa, nggak ngerti hukum dan sebagainya kan susah juga. Tapi bahwa itu kemudian dibebaskan pada tingkat kasasi dan tanahnya supaya diurus lagi dari awal, itu dulu yang bisa saya lakukan. Tapi itu kan kecil Pak ya, yang bisa dilakukan oleh seorang Mahfud gitu, kasusnya ribuan, itu mafianya menggelayut dari pusat sampai ke desa-desa terpencil. Sehingga apa yang diperlukan di sini? Yang diperlukan adalah kesadaran kolektif kita, terutama para pejabat, itu di semua tingkatan. Gitu. Karena kalau mengandalkan kepada seorang pejabat di Indonesia itu belum pernah ada seorang pun yang berhasil. Kalau orang gitu ya, Anda Pak Jaya Suprana boleh kagumlah kepada Pak Artijo Alkostar, itu penegak hukum paling bagus, tapi kan tidak bisa juga mengubah Indonesia karena masalahnya besar. Dia hanya bisa memutuskan pada kasus yang ditangani, yang lain-lain tidak bisa dia tangani. Anda boleh kagum kepada Pak Amin Rais, sudah memimpin reformasi. Tapi apa Amin Rais bisa mengubah Indonesia? Tidak juga. Yang dilakukan dia hanya ketika dia menjadi ketua MPR, ya bisa melakukan perubahan undang-undang dasar ini. Itu yang lain-lain kan tidak bisa dia selesaikan, korupsi masih banyak juga gitu. Jadi berharap kepada orang, berharap kepada satu jabatan sekarang ini nggak bisa. Artinya kita perlu kesadaran kolektif, yang harus membangun kesadaran kolektif itu adalah rakyat. Sehingga nanti pejabat-pejabat itu nantinya yang dipilih oleh rakyat gitu adalah orang-orang yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Gitu Pak Jaya Suprana. Saya tidak mau excuse ya, kalau saya sih bekerja menurut kewenangan saya ya. Sekarang saya Menko Polhukam kewenangannya hanya mengkoordinir. Waktu saya MK kewenangannya memutus lumayan dulu. Bisa memutuskan sesuatu berdasar keyakinan saya tentang keadilan. Nah, sekarang tugasnya tugas mengkoordinir aja, mendorong agar ini dilakukan dengan benar, tetapi praktis saya tidak bisa melakukan perbaikan langsung. Gitu Pak Jaya. Iya, pertanyaan saya mungkin lebih sekarang, menurut Bapak Presiden tahu apa tidak permasalahan ini, Bapak? Oh tahu. Tahu ya? Tahu. Saya pernah menghadap Presiden, memberitahu Bapak ini ada kasus tanah di Bekasi, ini ada kasus tanah di sini. Pak Mahfud katanya, tanah yang berkasus seperti itu ribuan di sini katanya. Saya sudah membuat langkah-langkah terobosan, membuat sertifikat, 1 juta sertifikat, sekian ratus ribu sertifikat sudah dilakukan, sudah. Tetapi karena masalahnya sangat banyak, saya kan tidak bisa menangani langsung. Kalau sifatnya perkara, sudah nyangkut masalah hukum, saya angkat tangan, kan saya presiden. Saya bukan Mahkamah Agung, kata presiden. Nah jadi Pak Jaya Suprana, memang masalahnya kompleks. Siapapun lah yang selalu datang dengan teriakannya harus begini, harus begitu. Sesudah masuk, nggak bisa melakukan semuanya. Bukan tidak mau, sangat mau, tetapi tidak bisa. Masalahnya terlalu banyak, numpuk gitu. Kalau saya itu sampai frustasi kadang-kala menerima begitu laporan setiap hari lewat WA, lewat surat, ada tanah di situ dirampok, tanah di sini rampok. Gimana menyelesaikannya satu persatu coba? Kalau tidak ada kesadaran kolektif kita, gitu, membersihkan misalnya birokrasi dari atas sampai bawah, dan membersihkan birokrasi dari atas sampai bawah itu juga itu lama sekali karena banyak harus melalui aturan ini, aturan itu. Coba bayangkan saking presiden itu gerahnya terhadap bagaimana birokrasi itu diperbaiki. Presiden tuh memerintahkan agar eselon 3 dan 4 dihapus. Gitu. Nah, sekarang ini sudah berhasil beberapa eselon dihapus, tetapi ada juga yang belum berhasil gitu. Karena banyak yang menolak, banyak terbentur aturan ini, aturan itu. Artinya memperbaiki itu tidak bisa seketika.
Tidak bisa orang mengatakan, "Lah Anda jadi pejabat kok diem aja." Enggak diem kita. Yang bisa kita selesaikan, tapi tentu kita akan memilih kebijakan-kebijakan yang lebih strategis, ya. Misalnya cara penyelesaian tanah yang kasusnya seperti ini, caranya seperti ini, gitu. Misalnya saya melihat juga tanah-tanah Keraton Jogja itu yang dikuasai oleh pengembang, oleh rakyat, secara melanggar hak-hak kesultanan di Jogja, ya kita klasifikasi. Ini cara menyelesaikannya begini, yang kelompok ini begini, yang kelompok ini begini. Lalu saya bawa ke Menteri Agraria, lalu Menteri Agraria mengeluarkan keputusan bahwa tanah ini dialihkan dengan cara ini, cara ini diberikan dengan cara ini. Yang gengser sungai itu cara mengalihkannya begini. Diatur semuanya, tetapi ya satu-satu seperti itu, Pak. Tidak bisa lalu semuanya bisa diselesaikan oleh seseorang. Nah, itu saya lakukan tidak sebagai Menko Polhukam, itu saya lakukan dulu ketika saya masih belum menjadi menteri, saya menjadi penasehatnya Sultan. Sehingga saya ngurusi tanah. Iya, saya menjadi namanya Pak Jaya, bahasa keratonnya tuh saya ini ketua Paramporo Projo. Dewan, iya, sampai sekarang saya masih ketua Paramporo Projo. Ngurusi tanah-tanah kesultanan yang sekarang termasuk UGM itu kan tanahnya Sultan, gitu. Kampus yang besar itu. Nah, kita status tanahnya dipastikan dulu bagaimana menurut hukum agraria. Sampai kapan UGM boleh pakai, ataukah untuk selamanya selama UGM masih ada. Itu semuanya kita posisikan. Hotel Ambarukmo itu juga punya kesultanan. Sri Manganti kesultanan, dan banyak gengser-gengser wedi itu di pinggir sungai menurut hukum adatnya dulu waktu zaman keraton itu kan milik sultan. Gitu. Nah, sekarang banyak orang menempati tanah di situ tanpa izin gitu. Padahal secara hukum ya itu milik sultan, hukum keraton yang diwariskan dari waktu ke waktu. Dan di zaman di zaman merdeka sudah dikeluarkan hukum agraria agar peralihannya yang memang milik sultan, ya bukukan milik sultan, yang sudah harus menjadi milik rakyat gitu, sudah mulai ditata satu persatu. Itu baru bicara Jogja gitu. Belum geser ke timur, Jogja sedikit sudah Klaten, sudah Jawa Tengah lagi, ke timurnya lagi lain. Masalahnya di setiap kabupaten kan banyak tanah-tanah seperti itu, Pak Jaya. Iya, jadi artinya Bapak, tadi saya itu kan bertanya dengan hati-hati sekali karena saya takut keliru bahwa urusan agraria ini mungkin kan kecil begitu. Tapi ternyata ini masalah besar ya Pak ya. Aduh Bapak, kalau Bapak tahu, Bapak jadi pusing. Gimana nih cara menyelesaikannya? Kita duduk aja kemudian di depan tumpukan kertas gitu. Ngambil di atas satu gitu, yang di bawahnya masalah. Ngambil yang di bawahnya, yang di depan kita masalah. Dan seterusnya, banyak sekali. Tetapi karena ini negara, mari kita selesaikan secara pelan-pelan agar, bukan secara pelan-pelan, secara benar agar negara ini selamat, tidak terjebak dalam kegoncangan-kegoncangan yang tidak perlu. Tapi tugas negara adalah menjaga kesejahteraan rakyatnya, menjamin rakyatnya bisa hidup di tanahnya sendiri. Kalau tidak punya tanah diusahakan oleh negara agar bisa punya gitu. Itu adalah tugas negara. Gitu. Nah, gini Pak, saya itu kan pernah tanya kepada ayah saya. Ya. Ayah saya itu adik saya kan perempuan Pak. Ya. Nah, kemudian saya melihat ayah saya itu lebih berpihak ke adik saya. Ya. Saya kemudian bertanya, wah, ayah kok tidak adil, saya bilang. Terus ayah saya bilang begini, memang saya memang sengaja berpihak, ini ayah saya yang bilang, berpihak ke adik. Karena adik masih kecil dan adik juga masih perlu keberpihakan. Kamu sudah lebih besar dan kamu bisa mandiri. Jadi rupanya Pak, keadilan itu tetap harus berpihak ya Pak. Oh iya Pak, ya keadilan tetap harus berpihak. Saya juga punya anak. Waktu anak saya yang nomor 3 itu masih kecil, namanya Ican Royhan, itu bertengkar dengan kakaknya, ditempeleng gitu. Wah, enggak boleh, kamu lebih kuat, saya bela yang kecil ini. Saya pelintir dan enggak boleh begitu. Yang kecil ini harus dilindungi. Sama Pak, negara kita harus melakukan itu.
Jadi Oleh sebab itu, lalu di Undang-Undang Dasar kita itu kan ada tentang kesejahteraan sosial. Nah, disitulah kemudian untuk menolong orang-orang kecil itu kita membentuk jaringan sosial, bantuan sosial, membentuk BPJS yang semuanya kan dibiayai oleh negara gitu. jadi Ditarik, iya negara misalnya begini, ya. Kemarin itu kan ada BPJS naik gitu ya, BPJS naik, BPJS kesehatan orang harus bayar. Ternyata BPJS kesehatan tuh punya utang 100 triliun lebih gitu. Negara BPJS nggak bisa bayar ke rumah sakit itu. Karena apa? Karena banyak rakyat yang tidak sakit lalu memanfaatkan BPJS itu, berobat yang mahal, ini mahal gitu. Karena ada BPJS gitu. Lalu BPJS punya utang. Sekarang gimana caranya? BPJS bayar, menaikkan besarnya iuran BPJS. Digugat oleh rakyat, pemerintah kalah, dicabut tuh kan. Lalu pemerintah ngajukan lagi karena pemerintah itu kan harus membayari BPJS. Lalu pemerintah ngajukan perpres lagi, menaikkan lagi. Dikabulkan oleh Mahkamah Agung gitu. Nah, rakyat tidak tahu bahwa ketika pemerintah menaikkan lagi itu, di situ BPJS kelas sekian naik, tetapi yang membayar negara. Rakyatnya enggak bayar. Nah, orang marah. Iya, orang hanya baca naiknya aja, enggak baca bahwa rakyat negara yang bayar. Kenapa negara bayar? Karena kalau negara bayar tanpa perpres, itu korupsi. Gitu. Iya kan? Negara mau bayari BPJS. Lalu apa dasarnya? Buat perpres dulu dong, bahwa dinaikkan dulu, lalu negara yang bayari rakyatnya untuk BPJS agar BPJS bisa membayar hutangnya. Nah, itu contoh bahwa yang kecil itu harus dibantu. Maka ada bantuan sosial, bantuan langsung tunai dan sebagainya itu. Jadi kalau gitu kita tuh banyak orang nakal, Pak. Orang yang enggak perlu itu, yang enggak miskin ngaku miskin, yang enggak perlu BPJS, yang seharusnya bisa bayar sendiri klaim BPJS gitu dan sebagainya. Padahal itu maksudnya untuk orang miskin itu, untuk yang membela yang kecil kayak bapaknya Pak Jaya Suprana membela adik yang itu tadi, saya membela anak saya yang paling kecil gitu. Gitu sebenarnya yang dilakukan oleh negara sekarang. Ya. Gitu. Jadi saya mengerti Pak sekarang bahwa keadilan itu beda dengan hukum Pak ya. Beda Bapak. Ya. Keadilan dan hukum itu beda. Gini. Nah, ya. Tujuan negara kita itu sebenarnya bukan menegakkan hukum, menegakkan keadilan. Coba di dalam Undang-Undang Dasar alinea 1 itu kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri keadilan. Ini kata adil muncul di alinea pertama. Pri keadilan untuk apa? Untuk kemanusiaan. Gitu. Nah, hukum itu alat untuk menegakkan keadilan, Pak. Oleh sebab itu ketika saya jadi hakim itu kalau hukumnya tidak adil, saya tinggal hukumnya. Saya buat keadilan. Saya katakan hukum itu adalah untuk menegakkan keadilan, bukan hukum untuk hukum. Wah, sekarang saya terharu lagi, Pak. Iya, Pak. Karena saya itu terus terang waktu bikin judul ini, saya itu nggak mikir ke situ, Pak. Iya. Yang judul dari menegakkan keadilan demi kemanusiaan ternyata benar itu, Pak ya. Ya, Pak, ada di alinea pertama Undang-Undang Dasar. Ya, alinea pertama. Waduh, saya sekarang terharunya double-double Pak. Nah Pak, sekarang Pak, tapi Bapak optimis bahwa kita akan bisa menegakkan keadilan? Insya Allah Pak, dari waktu ke waktu kan selalu ada perbaikan ya. Ada orang mengatakan gini loh Pak Jaya, Indonesia ini apa sih gunanya merdeka? Orang miskin masih banyak. Nah itu orang yang tidak optimis dan tidak paham sejarah. Mari kita lihat Pak Jaya. Ketika Indonesia belum merdeka, diyakini lebih dari 95% orang Indonesia itu miskin. Bahkan kalau saya mengatakan 99 orang Indonesia itu miskin sebelum merdeka. Tapi coba kita melompat ke tahun 65. Ketika Bung Karno jatuh, itu orang miskin itu jumlahnya sudah 54%. Berarti tidak miskin 46%, Pak. Oke. Ya, merdeka 20 tahun. Terus Pak Harto memerintah, Pak Harto jatuh, orang miskin tinggal 18%, Pak. Iya kan? Sehingga orang seperti saya ini, orang yang hidup di
dididik di zamannya Pak Harto bisa bersekolah, bisa jadi profesor, bisa jadi dapat bonus jadi temannya Pak Jaya Suprana lah jadi menteri gini kan namanya bonus juga kan. Nah, Pak Harto jatuh 18% orang miskin. Lalu zaman reformasi sampai tahun 2014, Pak SBY selesai memerintah tinggal 11,7% orang miskin. Digantikan oleh Pak Jokowi pada tahun 2019 bulan Oktober orang miskin tinggal 9,1%. Sekarang naik lagi karena pandemi ini menjadi 9,7%. Jadi dari waktu ke waktu sebenarnya Pak, kalau kita mau optimis, Pak, bisa bagus Pak, bisa pelan-pelan tapi Pak. Pelan-pelan ya, pelan-pelan Pak. Ya. Tinggal keadilannya. Kalau kemajuan absolutnya itu angka absolutnya ya selalu naik, tapi pemerataannya yang belum. Nah, pemerataannya itu memang itu ya, urusan lain lagi Pak. Urusan lain lagi, iya Pak. Nah, begini Pak. Jadi ternyata Bapak malah lebih tahu dari kami, yang kami tadinya kan mau ngajukan contoh-contoh, Bapak malah sudah tahu semua. Oke, begini Pak. Mungkin sekarang pertanyaan ini mewakili pertanyaan teman-teman yang mengalami masalah sekarang, ya mereka yang tergusur, kemudian yang tertindas, tanahnya diambil, bahkan ditangkap segala. Iya, iya. Bapak selaku Kemenko Polhukam siap untuk menerima beliau-beliau lapor ke Bapak? Siap. Kan selama ini juga saya sudah sering menerima Pak Jaya Suprana. Iya. Ada budayawan lapor saya terima, ada orang tergusur lapor saya terima. Sekarang yang menjadi korban silakan Pak, saya siap menerima, tapi sekarang ikut protokol COVID diatur, mari. Dan dengan menyadari lebih dulu bahwa saya ini adalah koordinator, bukan pengambil keputusan akhir gitu. Oke, nanti kapan kita mau ketemu silakan dengan korban-korban penindasan itu. Saya senang malah karena gini Pak, saya itu sering mengambil ke policy dan membuat pernyataan itu dengan mengambil pantulan dari apa yang terjadi di masyarakat. Kalau saya bicara sendiri gitu kan kadang-kala orang itu sok-sokan tuh Pak Mahfud apa itu. Nah saya tuh sering kalau saya membuat kebijakan apa itu loh masyarakat sudah bicara begitu. Itu loh, LSM ini menemukan ini. Itu loh, misalnya Pak Jaya Suprana ngancarkan orang seperti ini dan buktinya ada. Nah, dari situ kan bisa usul ke pemerintah untuk membuat kebijakan. Jadi tugas saya itu ya memang menerima pengaduan-pengaduan seperti itu juga gitu. Karena pejabat itu kan milik rakyat, harus melayani rakyat gitu. Itu sebabnya saya tidak pernah nutup orang kecuali zaman pandemi ini kita batasi. Pak Jaya, iya. Ya, jadi terima kasih sekali Pak ya karena itu saya kira semua pertama memang banyak juga yang mengira bahwa Bapak itu pengambil keputusan, Bapak yang punya wewenang itu ya karena namanya kan Menko Polhukam. Nah, tapi ternyata Bapak tidak punya wewenang langsung ya Bapak, tapi Bapak siap untuk membantu menangani masalah-masalah ini. Ya, siap Bapak. Ya, saya punya wewenang Bapak, tapi wewenangnya wewenang untuk mengkoordinasi. Kalau misalnya Kejaksaan Agung dan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama, kok tidak kompak nih? Padahal kasusnya satu, saya panggil semua, koordinasikan gitu. Itu saya pering manggil Menteri Agama sama Menteri Dalam Negeri ke sini dong. Ini ada kasus ini di Babel misalnya. Kita ketemu mau diapain gitu. Ya kita selesaikan. Wewenangnya di situ dan itu berguna juga karena di situ kemudian ditemukan jalan-jalan penyelesaian. Cuma saya sendiri tidak boleh mengambil eksekusi, melakukan eksekusi terhadap apa yang saya anggap baik karena saya bukan pemegang kebijakan langsung. Kalau istilah pembangunan itu saya kan bukan pengguna anggaran gitu ya, bukan pejabat pengguna anggaran di bidang penuntutan. Saya bukan pejabat pengguna anggaran di bidang pembinaan agama. Jadi saya tinggal mempertemukan mereka. Wewenang saya mempertemukan, lalu gimana baiknya Anda berdua mau apa? Oh begini, ya, saya koordinasikan. Nah, tugas saya di situ, Pak. Jadi saya tidak bisa langsung ngambil tindakan orang dianiaya kok saya gitu langsung mengadili, langsung membawa ke pengadilan, tidak bisa. Gitu. Tapi memang Bapak, saya saksi hidup
saya pernah membawa dengan Bapak Sandiawan Sumardi dan Ibu Ella pernah mengajak Bapak untuk melaporkan satu kasus. Bapak langsung turun tangan dalam arti memerintahkan pembantu-pembantu Bapak untuk menemui pihak-pihak yang berwenang. Iya, betul Pak. Iya. Ya, dan dalam waktu tidak seminggu masalahnya kami sampai nggak percaya sudah selesai Pak. Dan ya, itu makasih, saya saksi hidup ya. Ya. Jadi saya nanti akan bicara dengan teman-teman supaya kalau ada masalah jangan segan-segan melapor ke Bapak, tapi ya tentu dengan antri. Kalau datang semua malah tidak bisa kerja. Iya Pak. Nah, Prof. Mahfud, waktu aja yang membatasi kami. Nah, ya Pak. Yang belum kami tanyakan, tapi menurut Bapak perlu kita ketahui. Bapak, silakan. Begini, ketika halo. Ya, silakan. Halo, iya Bapak. Ya, silakan. Jadi yang perlu diketahui begini aja seperti yang katakan tadi, tapi saya ingin tekankan gitu ya. Yang perlu diketahui bahwa setiap di dalam negara demokrasi ini kita kadangkala terjerat oleh sistem demokrasi. Misalnya begini Pak, kalau saya punya pikiran ini bagus gitu ya, harus begini nih caranya. Nah, karena ini demokrasi, DPR bilang tidak, harus begini. Nanti kalau saya sudah dengan DPR oke, setuju, nanti LSM-nya bilang tidak. Sesudah LSM oke, nanti yang lain bilang tidak lagi. Nah, oleh sebab itu, masyarakat di dalam negara demokrasi itu harus bersabar untuk mempertemukan kesamaan pandangan dulu. Nah, yang susah itu kalau kita menghadapi kelompok-kelompok yang koruptif. Misalnya, saya mengatakan begini, ini undang-undangnya harus begini, bagus, sudah dikonsultasikan, bagus, tiba-tiba orang yang tidak suka terhadap undang-undang itu dirugikan, nyuap orang agar di DPR nanti menolak gitu. Ini masa dulu ya. Orang itu dibayari agar nanti ditolak aja di DPR. Itu gitu kadangkala. Sehingga ribut lagi dengan DPR. Padahal sudah sama-sama bagus ketika ketemu di panggung. Tapi di belakang lalu ini salah, ini tidak setuju, ini merugikan ini, itu, dan sebagainya. Nah demokrasi itu memang harus bersabar Pak. Melayani setiap perbedaan pendapat. Karena kalau bertindak sendiri namanya tidak demokrasi. Dan negara yang tidak demokrasi itu tidak kita kehendaki. Tetapi yang kita pentingkan itu tentu demokrasi yang substantif gitu, yang substansial. Selama ini lebih banyak demokrasinya prosedural sehingga sering sekali masalah-masalah yang sudah jelas itu diputar balik demikian rupa, dipolitisir sedemikian rupa, direkayasa sedemikian rupa dengan kekuatan voting, kekuatan suara terbanyak, kekuatan opini dan sebagainya. Kadang-kala masalahnya jadi blunder, masalah-masalah yang sederhana menjadi rumit gitu. Kalau saya kan lebih suka sesuatu yang rumit itu disederhanakan aja lah kan gitu. Daripada yang disederhana dirumit-rumitkan. Gitu Pak kalau saya. Ya, tapi jadi kami hari ini sangat berbesar hati Pak Mahfud. Karena kami mendengar sendiri bahwa biar bagaimana pemerintah harus lebih berpihak ke rakyat. Betul Pak ya? Oh iya, itu tugas pemerintah itu dibentuk adalah agar berpihak kepada rakyat. Dan itu perintah konstitusi. Gitu Pak. Wah, ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Mahfud. Luar biasa sekali. Ya, hari ini emosi saya terombang-ambing dari terharu sampai macam-macam. Tapi selamat bertugas Pak Mahfud ya. Dan tolong Bapak juga jaga kesehatan. Iya ya. Pak, sama-sama jaga kesehatan. Terima kasih. Selamat malam. Kami kapan sebentar Pak. Ini kami ucapan terima kasih. Ya. Kami nanti akan kirim ke Bapak ini piagam Jaya Suprema. Oh, makasih Pak. Terima kasih Pak. Wah, senang sekali ada Jaya Suprema Institute. Dengan penuh kerja hati kami mempersembahkan terima kasih dan penghargaan kepada Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SHSU MIP yang telah berkenan menjadi narasumber utama pada acara gelar bicara Jaya Supranasul
dengan judul menegakkan keadilan demi kemanusiaan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terus.